Diejek miskin dan diremehkan di acara reuni SMA. Semuanya diam ketika mereka tahu bahwa restoran bintang 5 ini adalah milikku. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Santi. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya, Pak Surya, adalah seorang buruh serabutan yang bekerja dari pagi hingga petang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara ibunya, Bu Rini, hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali menerima pesanan kue dari tetangga untuk menambah penghasilan. Santi memiliki seorang adik laki-laki bernama Rian, yang masih duduk di bangku SMP. Sebagai anak pertama, Santi terbiasa mengalah. Ia paham bahwa kondisi keluarganya tak memungkinkan untuk bersenang-senang seperti teman-teman sekolahnya yang lain. Uang jajan yang pas-pasan, seragam sekolah bekas yang seringkali sudah kusam, serta sepatu yang robek di bagian solnya, membuat Santi kerap diejek oleh teman-temannya. Meski begitu, Santi tidak pernah mengeluh. Ia tetap belajar dengan tekun, berharap suatu hari nanti bisa mengubah nasib keluarganya. Di sekolah, Santi bukanlah siswa yang menonjol. Ia lebih sering menyendiri, tidak punya banyak teman karena merasa minder dengan kondisi keluarganya. Ada beberapa teman baik yang sesekali menemaninya, tetapi sebagian besar teman-temannya lebih suka menghabiskan waktu dengan geng populer yang terdiri dari anak-anak orang kaya. Salah satu orang yang paling sering mengejek Santi adalah Tania. Tania berasal dari keluarga kaya dan selalu tampil mewah dengan pakaian serta barang-barang bermerek. Sejak SMP, ia selalu mempermalukan Santi di depan teman-teman lainnya. "Santi, bajumu itu warisan nenek moyang, ya? Kok enggak ganti-ganti? Hati-hati, jangan dekat-dekat Santi, nanti kita ikut miskin." Ejekan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Santi. Namun, Santi selalu mengingat pesan ibunya. Jangan pernah membalas dengan kebencian. Hidup itu seperti roda. Suatu hari nanti kita juga akan berada di atas. Santi hanya bisa tersenyum dan menahan sakit di hatinya. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lulus SMA, Santi tidak bisa langsung melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia memilih bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil di kota untuk membantu ekonomi keluarga. Dari sinilah perjalanan hidupnya yang penuh liku dimulai. Setiap hari, Santi harus bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan dagangan. Meskipun ibunya hanya berjualan kue kecil-kecilan, Santi selalu berusaha membantu sebisanya sebelum berangkat ke tempat kerja. Warung makan tempatnya bekerja bukanlah restoran besar, hanya sebuah warung sederhana yang terletak di pinggir jalan. Namun, dari sinilah Santi mulai belajar banyak hal tentang dunia kuliner dan bisnis. Di warung itu, Santi bekerja sebagai pelayan. Setiap hari, ia harus melayani pelanggan dengan ramah, membersihkan meja, dan mencuci piring. Meski pekerjaan itu melelahkan, Santi tidak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dan membantu keluarganya. Suatu hari, pemilik warung, Bu Mira, menyadari bahwa Santi memiliki ketertarikan dalam memasak. Ia mulai mengajarkan beberapa resep sederhana kepada Santi. Awalnya, Santi hanya membantu di dapur saat warung sedang sepi. Namun, semakin hari, kemampuannya semakin berkembang. Ia mulai bisa memasak beberapa menu sendiri, dan pelanggan pun menyukai masakannya. Tahun demi tahun berlalu, Santi terus bekerja keras. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dengan harapan suatu hari nanti bisa memiliki usaha sendiri. Selama bertahun-tahun bekerja di warung Bu Mira, ia banyak belajar tentang cara mengelola bisnis, mengatur keuangan, serta memahami selera pelanggan. Suatu hari, cobaan besar menimpa keluarganya. Ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Sebagai tulang punggung keluarga, Santi merasa harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan penghasilannya. Ia berpikir bahwa jika terus bekerja sebagai pelayan,
ia tidak akan bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Dengan tekad yang kuat, Santi memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaannya dan mencoba memulai usaha kecil-kecilan. Ia memulai dengan berjualan makanan di rumah. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari tetangga sekitar. Namun, karena masakannya enak dan harganya terjangkau, pesanan pun semakin banyak. Santi tidak pernah menyangka bahwa usahanya akan berkembang. Ia mulai menyewa tempat kecil untuk membuka warung makan sendiri. Dengan modal tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia membeli peralatan masak dan bahan-bahan yang lebih baik. Usahanya semakin dikenal, dan pelanggan pun mulai berdatangan. Meski bisnisnya berkembang, Santi tidak pernah melupakan keluarganya. Ia tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membiayai pengobatan ayahnya serta membantu adiknya melanjutkan sekolah. Ia bekerja tanpa lelah, bahkan seringkali harus tidur larut malam untuk memastikan usahanya berjalan lancar. Setelah bertahun-tahun berjuang, Santi akhirnya berhasil membuka restoran kecil yang lebih layak. Ia tidak lagi hanya menjual makanan sederhana, tetapi mulai menawarkan menu yang lebih beragam. Restorannya mulai dikenal luas, dan pelanggan dari berbagai kalangan datang untuk mencicipi masakannya. Meskipun kini hidupnya mulai membaik, Santi tidak pernah melupakan bagaimana dulu ia sering diejek dan diremehkan. Ia ingat betul bagaimana teman-teman SMA-nya, terutama Tania, selalu merendahkannya hanya karena ia berasal dari keluarga miskin. Namun, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Ia tahu bahwa cara terbaik untuk membalas semua hinaan itu adalah dengan membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa harus menjatuhkan orang lain. Beberapa tahun kemudian, undangan reuni SMA datang. Awalnya, Santi ragu untuk datang. Ia masih ingat bagaimana dulu ia sering dipermalukan oleh teman-temannya. Namun, setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghadiri acara itu. Bagaimanapun juga, ia ingin melihat bagaimana kehidupan teman-temannya sekarang. Tanpa disadari oleh teman-teman SMA-nya, tempat yang digunakan untuk reuni itu adalah restoran milik Santi sendiri. Mereka tidak tahu bahwa restoran mewah yang mereka kagumi adalah hasil dari kerja keras Santi selama bertahun-tahun. Ketika acara reuni dimulai, Santi masuk dengan tenang. Beberapa orang masih mengingatnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa perempuan yang dulu mereka ejek sebagai anak miskin kini telah berubah menjadi sosok yang sukses. Namun, reaksi terbesar datang dari Tania, yang sejak dulu selalu meremehkan Santi. Tania yang masih angkuh, awalnya tidak mengenali Santi. Dengan nada meremehkan, ia mendekati Santi dan berkata, "Hei, kamu masih ingat aku? Wah, nggak nyangka ya kamu bisa datang ke tempat semewah ini. Dulu sih nggak mungkin, kan?" Santi hanya tersenyum. Ia tidak perlu berkata banyak. Tak lama kemudian, seorang pegawai restoran datang menghampiri dan dengan sopan berkata, "Bu Santi, tamu VIP sudah menunggu di lantai atas. Apa perlu saya persiapkan sesuatu?" Semua orang yang mendengar itu langsung terdiam. Mereka saling berpandangan, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tania yang tadinya angkuh kini menatap Santi dengan mata terbelalak. Santi tetap tenang. Ia menatap Tania dan berkata dengan lembut, "Oh iya, kenalkan, restoran ini milikku." Suasana seketika menjadi hening. Tak ada lagi suara ejekan, tak ada lagi tatapan meremehkan. Semua orang hanya bisa diam, menyadari bahwa mereka telah salah menilai seseorang yang dulu mereka anggap tidak akan pernah sukses. Tania dan teman-teman SMA yang lain masih terdiam, mencoba mencerna kata-kata Santi. Beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil, menganggap itu hanya lelucon. "Hahaha, Santi, kamu bercanda, kan? Maksudmu, kamu kerja di sini sebagai apa? Pelayan? Manajer?" kata seorang pria bernama Denny, yang dulu juga sering mengejeknya.
Santi tetap tersenyum tanpa sedikit pun menunjukkan emosi yang berlebihan. Dengan tenang, ia mengambil ponsel dari tasnya, membuka sebuah aplikasi, lalu menunjukkan sesuatu pada mereka. Itu adalah dokumen kepemilikan restoran dengan namanya tertera jelas sebagai pemilik utama. Seorang pegawai restoran yang melihat situasi itu pun menimpali dengan nada hormat. "Maaf, Ibu Santi, saya bisa membawakan menu spesial untuk tamu reuni ini sesuai instruksi Ibu tadi." Beberapa orang mulai terkejut. Mereka saling berbisik, mencoba mencari kepastian apakah ini benar. Beberapa bahkan mengambil ponsel mereka dan mencari informasi tentang restoran itu. Dan benar saja, di berbagai artikel dan ulasan, nama Santi disebut sebagai pemilik sekaligus pendiri restoran mewah tersebut. Wajah Tania yang awalnya penuh dengan keangkuhan kini berubah drastis. Ia mencoba tertawa canggung, mencari cara untuk menyelamatkan harga dirinya. "Oh, wah, aku nggak nyangka. Serius ini restoran kamu, Santi? Keren banget. Aku selalu tahu kamu pasti sukses," katanya, berusaha mengubah sikapnya. Santi hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul bahwa ucapan Tania hanyalah bentuk ketidakterimaan atas kenyataan yang ada. Salah satu teman mereka, Rina, yang dulu tidak pernah ikut mengejek Santi, justru menatapnya dengan kagum. "Santi, ini luar biasa. Aku benar-benar bangga sama kamu. Gimana caranya kamu bisa sejauh ini?" Santi menatap Rina dan tersenyum tulus. "Kerja keras, sabar, dan percaya pada diri sendiri. Aku dulu memang sering diremehkan, tapi aku tahu bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh ejekan orang lain. Aku fokus pada mimpiku, dan inilah hasilnya." Beberapa teman yang dulu sering meremehkan Santi kini tertunduk malu. Mereka menyadari bahwa orang yang mereka anggap tidak akan pernah sukses justru kini berdiri di puncak keberhasilan. Sementara mereka, meski masih hidup dengan cukup nyaman, tidak bisa menyamai pencapaian Santi. Sementara itu, Tania masih mencoba mendekati Santi, kini dengan nada yang lebih lembut dan penuh kepura-puraan. Santi, kalau gitu kapan-kapan kita bisa kerja sama, ya? Aku juga punya bisnis kecil-kecilan. Siapa tahu kita bisa kolaborasi." Santi menatap Tania dengan tatapan penuh arti. Ia tahu bahwa orang seperti Tania tidak pernah benar-benar berubah. Tapi ia tidak punya dendam. Ia hanya belajar untuk lebih berhati-hati. "Kita lihat saja nanti, Tan," jawab Santi singkat, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah menuju lantai atas, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam diam dan penyesalan. Setelah reuni berakhir, beberapa orang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Santi, gadis yang dulu mereka ejek dan remehkan, kini jauh lebih sukses dari mereka. Tania adalah orang yang paling kesal. Sejak pulang dari reuni, ia terus merasa tidak terima. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa bukan aku? Padahal dulu dia cuma anak miskin yang selalu kucemooh, gumamnya sambil membanting tas di sofa rumahnya yang mewah. Ia tidak bisa melupakan wajah Santi yang tetap tenang dan penuh percaya diri saat mengungkapkan bahwa restoran bintang 5 tempat mereka berkumpul adalah miliknya. Itu terasa seperti tamparan keras bagi harga dirinya. Ia selalu berpikir bahwa orang seperti Santi tidak akan pernah bisa melampaui dirinya. Tapi kenyataan berkata lain. Tak hanya Tania, Denny dan beberapa teman lain yang dulu sering mengolok-olok Santi juga merasa iri. Mereka mengadakan pertemuan kecil di sebuah kafe, membahas tentang Santi dengan nada kesal. "Aku masih nggak percaya. Dia dulu cuma cewek kampung yang kita ejek tiap hari. Sekarang malah punya restoran mewah. Gila, kan?" kata Denny sambil menyesap kopinya dengan kasar. "Kayaknya dia cuma beruntung," sahut Siska, salah satu teman mereka yang juga dulu ikut meremehkan Santi. "Mungkin dia dapat warisan atau ada laki-laki kaya yang modalin bisnisnya." "Iya, mana mungkin dia sukses murni dari kerja keras? Pasti ada sesuatu di balik itu,"
timpal Tania dengan nada penuh dengki. Ketiganya saling bertukar pandang, seolah-olah mereka ingin mencari cara untuk menjatuhkan Santi. Tania yang masih dipenuhi amarah akhirnya mendapatkan ide licik. Kalau kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkan reputasinya, kita bisa buat orang-orang berhenti mengaguminya, kata Tania dengan senyum penuh kelicikan. Siska mengangguk, ikut terbawa emosi. Kita cari tahu masa lalunya, bisnisnya, siapa yang membantunya. Kalau ada sedikit saja celah, kita bisa pakai itu untuk merusak citranya. Mereka bertiga sepakat untuk mencari cara agar Santi tidak lagi dipuja-puja sebagai sosok yang berhasil. Mereka mulai mengorek informasi tentang kehidupan pribadi Santi, bahkan sampai mencari-cari di media sosial dan bertanya kepada orang-orang yang mengenalnya. Sementara itu, Santi tetap menjalani hidupnya tanpa mengetahui bahwa ada orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Ia masih sibuk mengelola restorannya, merancang menu baru, dan merencanakan ekspansi usahanya ke kota lain. Namun, tanpa ia sadari, bayang-bayang masa lalu sedang berusaha menariknya kembali ke dalam lingkaran kebencian dan dendam. Tania, Denny, dan Siska semakin terobsesi untuk menjatuhkan Santi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang dulu mereka hina kini jauh lebih sukses daripada mereka. Dengan penuh kebencian, mereka mulai menyusun rencana keji untuk menghancurkan nama baik dan bisnis Santi. Suatu hari, Tania mendapatkan informasi dari salah satu kenalan lamanya yang bekerja sebagai jurnalis. Orang itu mengatakan bahwa ada banyak cara untuk menjatuhkan bisnis seseorang, terutama di dunia kuliner. Salah satunya adalah dengan menyebarkan berita buruk tentang restoran Santi. Malam itu, Tania membayar beberapa orang untuk menyamar sebagai pelanggan dan datang ke restoran Santi. Mereka berpura-pura makan seperti biasa, lalu diam-diam menyebarkan bangkai kecoa ke sudut-sudut restoran, di bawah meja, bahkan di dapur. Salah satu dari mereka secara diam-diam mengambil foto dan merekam video, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption yang menghebohkan. Gila! Restoran mahal tapi ternyata kotornya luar biasa. Gue nemu kecoa di bawah meja. Makanan pun kayaknya nggak fresh. Hati-hati kalau mau makan di sini. Dalam waktu singkat, unggahan itu mulai viral. Komentar demi komentar muncul, sebagian besar dari akun-akun palsu yang telah dibayar oleh Tania dan teman-temannya. Mereka menambahkan cerita-cerita palsu tentang pengalaman buruk makan di restoran Santi. Tak berhenti sampai di situ, Denny menyuap seorang jurnalis untuk menulis artikel tentang dugaan pelanggaran kebersihan di restoran Santi. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita itu menyebar ke berbagai platform berita online, menyebabkan reputasi restoran Santi terancam hancur. Santi yang saat itu sedang sibuk mengurus bisnisnya, tiba-tiba dikejutkan oleh lonjakan keluhan dan pembatalan reservasi. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari media yang ingin meminta klarifikasi. Santi yang tidak tahu apa-apa langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera memeriksa restoran bersama timnya. Namun, setelah melakukan pengecekan, tidak ada tanda-tanda restoran yang kotor atau tidak layak. Semua bahan makanan dalam kondisi baik, dapur bersih, dan tidak ada hewan yang berkeliaran. Namun, berita buruk telah menyebar. Banyak pelanggan yang mulai meragukan restoran Santi. Beberapa bahkan membatalkan reservasi mereka, sementara yang lain mulai meragukan kebersihan tempat tersebut. Di balik layar, Tania dan teman-temannya tertawa puas. Mereka merasa telah berhasil merusak nama baik Santi. Lihat saja, sebentar lagi dia pasti bangkrut, kata Tania dengan nada puas. Namun, mereka lupa satu hal. Santi bukanlah gadis lemah yang mudah menyerah. Dan kali ini, ia akan membuktikan bahwa ia tidak akan kalah oleh permainan kotor mereka. Santi tidak tinggal diam. Begitu mendengar kabar buruk yang menyebar, ia segera mengumpulkan seluruh timnya. Ia memeriksa ulang setiap sudut restoran, memastikan tidak ada yang salah. Namun,
Tuduhan itu sudah terlanjur menyebar dan mempengaruhi citra restorannya. Dengan cepat, Santi mengambil langkah tegas. Ia menghubungi pihak keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV di dapur dan ruang makan. Saat melihat hasil rekaman, matanya menyipit. Beberapa orang asing tampak mondar-mandir dengan gerak-gerik mencurigakan. Salah satunya terlihat menyelipkan sesuatu di bawah meja sebelum memotret dan pergi terburu-buru. Ini sabotase, gumam Santi. Ia segera meminta manajer restorannya menghubungi pengacara serta mengumpulkan bukti-bukti lain. Santi tahu, jika ia hanya diam, maka bisnisnya bisa benar-benar hancur. Sementara itu, berita negatif terus menyebar. Tania, Denny, dan Siska dengan senang hati mengikuti perkembangannya di media sosial. Mereka tersenyum puas melihat komentar orang-orang yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap restoran Santi. Sebentar lagi dia pasti menyerah. Aku ingin lihat wajahnya saat bisnisnya bangkrut, kata Tania sambil tertawa kecil. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Santi sudah bergerak cepat. Beberapa hari kemudian, ia menggelar konferensi pers di restorannya. Dengan tenang, ia menunjukkan rekaman CCTV yang membuktikan bahwa ada orang-orang tak dikenal yang menyelundupkan kecoa ke dalam restoran. Ia juga membawa bukti hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa restoran miliknya bersih dan memenuhi standar kebersihan. Para wartawan yang awalnya menyebarkan berita buruk kini mulai mengubah arah pemberitaan. Mereka menyoroti dugaan sabotase terhadap restoran Santi, membuat banyak orang mulai mempertanyakan kebenaran tuduhan sebelumnya. Tak hanya itu, Santi melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Polisi mulai menyelidiki, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan bahwa ada sekelompok orang yang dibayar untuk menyebarkan berita palsu. Salah satu dari mereka tertangkap dan mengaku bahwa Tania adalah dalang di balik semua ini. Saat polisi mendatangi rumah Tania untuk meminta keterangan, wajahnya langsung pucat. Ia mencoba mengelak, tapi bukti sudah terlalu kuat. Denny dan Siska yang juga ikut terlibat mulai panik, sadar bahwa mereka kini dalam masalah besar. Santi tidak ingin balas dendam dengan cara yang kejam. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Dengan tenang, ia menyampaikan kepada media bahwa ia akan menempuh jalur hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, pelanggan yang sebelumnya ragu kini kembali berbondong-bondong ke restorannya. Mereka kagum dengan keteguhan hati Santi yang tidak menyerah meskipun difitnah dengan keji. Tania, yang selama ini merasa di atas angin, akhirnya harus menerima akibat dari perbuatannya. Ia kehilangan reputasi dan dihantui rasa malu. Denny dan Siska yang dulu ikut merendahkan Santi kini berusaha menjauh, takut terseret lebih jauh dalam kasus ini. Santi tidak lagi menoleh ke belakang. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, membuktikan bahwa orang yang kuat tidak akan tumbang hanya karena kebencian dan iri hati orang lain. Tania, Denny, dan Siska semakin terpojok. Kasus fitnah ini telah menyebar luas, dan banyak orang mulai mengetahui siapa dalangnya. Mereka mencoba menghindari media, tetapi nama mereka sudah tercemar. Tania yang awalnya penuh percaya diri, kini harus menghadapi sorotan tajam dari masyarakat. Di media sosial, banyak orang yang dulu ikut mencemooh Santi kini berbalik mendukungnya. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah termakan fitnah. Restoran Santi yang sempat mengalami penurunan pelanggan kembali ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Banyak orang yang penasaran ingin mencicipi hidangan di restoran miliknya, terutama setelah mendengar bagaimana ia menghadapi fitnah dengan kepala dingin. Santi tetap fokus mengelola bisnisnya. Ia tidak ingin terlalu larut dalam masalah ini, tetapi ia juga tidak membiarkan kejahatan berlalu begitu saja. Dengan bukti yang ada, ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pengacaranya. Sementara itu, Tania mulai kehilangan segalanya. Ia dipecat dari pekerjaannya setelah perusahaan mengetahui keterlibatannya dalam kasus pencemaran nama baik. Reputasinya hancur,
dan banyak teman-teman yang dulu dekat dengannya mulai menjauhinya. Denny dan Siska juga mengalami hal yang sama. Mereka harus menghadapi tuntutan hukum atas perbuatan mereka. Pada suatu siang, saat Santi sedang berada di restorannya, seorang wanita dengan wajah lelah dan penuh penyesalan datang menghampirinya. Itu adalah Tania. "Santi, aku minta maaf," katanya dengan suara gemetar. "Aku tahu aku salah. Aku nggak bisa tidur sejak semua ini terjadi. Aku cuma iri sama kamu. Aku nggak bisa terima kenyataan bahwa kamu, yang dulu aku remehkan, ternyata lebih sukses daripada aku." Santi menatap Tania lama. Ia bisa melihat keputusasaan di mata wanita itu. Namun, ia juga tahu bahwa kata maaf saja tidak bisa menghapus semua luka yang telah ditimbulkan. "Aku nggak pernah menyimpan dendam, Tania," ujar Santi dengan tenang. "Tapi kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Aku sudah menyerahkan semuanya ke pengadilan. Aku tidak bisa menarik kembali laporan itu hanya karena kamu meminta maaf." Tania menunduk, air mata menggenang di matanya. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku cuma berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku." Santi menghela napas. Ia bukan orang yang kejam, tetapi ia juga tahu bahwa orang seperti Tania harus belajar dari kesalahannya. "Maaf itu bukan sekadar kata-kata, Tan. Jika kamu benar-benar menyesal, maka buktikan dengan perbuatanmu," jawabnya sebelum berbalik meninggalkan Tania yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Waktu berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Santi semakin sukses dengan bisnisnya. Ia membuka cabang baru dan mulai merambah ke industri kuliner yang lebih besar. Sementara itu, Tania, Denny, dan Siska harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi banyak orang, bahwa iri hati dan kebencian tidak akan membawa siapapun ke tempat yang lebih baik. Dan bagi Santi, ini adalah bukti bahwa keadilan selalu menemukan jalannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Denny dan Siska kembali datang ke restoran Santi dengan pakaian yang jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Wajah mereka tampak lelah, tapi ada harapan di mata mereka. "Santi, kapan kami bisa mulai bekerja?" tanya Denny dengan suara pelan. Santi menatap mereka sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Datang besok pagi jam 7. Aku nggak mau ada keterlambatan. Kalian mulai dari bawah, sebagai pelayan dan petugas kebersihan. Jangan harap mendapat perlakuan istimewa." Denny dan Siska langsung mengangguk cepat. Mereka tahu mereka tak berada di posisi untuk menawar atau protes. Keesokan harinya, mereka datang tepat waktu, mengenakan seragam restoran dan mulai bekerja. Denny, yang dulu selalu tampil mewah dan berpikir dirinya lebih hebat dari orang lain, kini harus membersihkan meja, mencuci piring, dan melayani pelanggan. Siska, yang dulu hanya tahu cara pamer di media sosial, kini harus berlari-lari membawa pesanan dan berhadapan dengan pelanggan yang rewel. Di awal hari pertama mereka, beberapa pegawai lama sempat memandang mereka dengan sinis, mengingat betapa dulu mereka menghina Santi. Namun, Santi tetap memperlakukan mereka layaknya pegawai biasa, tanpa keistimewaan, tapi juga tanpa perlakuan buruk. Hari demi hari berlalu, dan pekerjaan sebagai karyawan restoran ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang mereka bayangkan. Denny yang biasa hidup enak mulai merasakan sakitnya berdiri seharian dan mendapat teguran dari pelanggan yang tidak sabaran. Siska pun mengalami hal yang sama. Tangannya sampai merah karena terus-terusan membawa nampan berat berisi pesanan. Namun, mereka tetap bertahan. Rasa malu yang mereka rasakan setiap kali bertemu orang yang dulu mereka remehkan menjadi cambuk bagi mereka untuk tetap bekerja keras. Mereka sadar, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Di sela-sela pekerjaannya, Siska sering melihat ke arah Santi dengan tatapan penuh kekaguman.
Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dulu mereka hina kini menjadi orang yang begitu kuat, bijaksana, dan dihormati. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan Santi bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan keteguhan hatinya. Suatu malam setelah restoran tutup, Denny yang duduk di salah satu meja akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Santi, aku sadar sekarang. Selama ini aku selalu berpikir kalau aku lebih baik dari orang lain. Aku meremehkan kamu, berpikir kalau kamu nggak akan pernah sukses. Tapi aku salah besar." Siska yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. "Aku juga sadar. Dulu aku begitu sombong. Aku cuma peduli dengan status dan gengsi, tanpa benar-benar berusaha untuk jadi lebih baik. Sekarang aku bisa lihat betapa kerasnya kamu bekerja untuk sampai ke titik ini. Aku menyesal, Santi." Santi menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata, "Menyesal itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kalian lakukan setelah ini. Aku kasih kesempatan buat kalian. Tapi kalau kalian benar-benar ingin berubah, kalian harus membuktikannya sendiri." Denny dan Siska saling bertukar pandang sebelum mengangguk mantap. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa berada di jalan yang benar. Di sisi lain, Tania yang masih terpaku pada gengsinya hanya bisa menonton dari kejauhan. Rasa iri masih ada di hatinya, tetapi kini bercampur dengan penyesalan. Namun, berbeda dengan Denny dan Siska yang memilih untuk merendahkan hati dan belajar, Tania masih terus berusaha membuktikan bahwa ia tidak kalah. Meski begitu, hidup tidak akan berhenti menunggu siapapun. Dan tanpa disadari, Santi telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan menunjukkan bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati adalah senjata terbaik untuk menghadapi dunia. Suatu sore, ketika restoran Santi sedang ramai oleh pelanggan, seorang pria parubaya memasuki pintu utama. Langkahnya perlahan, tetapi ada aura wibawa yang masih begitu kuat melekat padanya. Seorang pegawai yang bertugas di bagian penyambutan langsung menyapanya dengan sopan. "Selamat datang di restoran Santi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum hangat sebelum menjawab, "Bisakah aku bertemu dengan pemilik restoran ini?" Beberapa pegawai saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka segera bergegas ke dapur untuk memberitahu Santi. Saat mendengar siapa yang datang, Santi terdiam sejenak. Ia menghapus sisa tepung di tangannya sebelum berjalan keluar. Begitu melihat sosok pria yang berdiri di sana, hatinya langsung hangat. Itu adalah Pak Herman, guru wali kelas mereka sewaktu SMA. Guru yang dulu sering menasihatinya agar tetap berjuang, meski seringkali diremehkan oleh teman-temannya. "Pak Herman," serunya, berjalan mendekat dengan mata berbinar. Pak Herman tersenyum lebar, menatap muridnya yang kini telah sukses. "Santi, sungguh luar biasa melihatmu sekarang. Aku dengar tentang restoran ini dan betapa suksesnya kamu. Aku sangat bangga." Santi mempersilakan Pak Herman duduk di meja khusus VIP yang jarang ia gunakan. Ia sendiri yang menuangkan teh untuk gurunya, sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih. "Pak Herman, apa kabar? Bagaimana kehidupan Bapak setelah pensiun?" tanyanya dengan tulus. Pak Herman terkekeh. Seperti pensiunan pada umumnya. Menikmati hari tua, menghabiskan waktu dengan keluarga, dan sesekali mengunjungi murid-murid yang dulu aku ajar. Santi tersenyum. "Bapak selalu percaya sama saya, bahkan ketika banyak orang yang meremehkan saya. Saya nggak akan pernah lupa bagaimana Bapak sering menasihati saya untuk terus berjuang." Pak Herman mengangguk. "Aku selalu tahu kamu punya potensi besar, Santi. Aku hanya berharap mereka yang dulu meremehkanmu bisa melihat ini dan belajar sesuatu." Seolah takdir sedang bermain, saat itu juga Denny dan Siska muncul dari dapur, membawa nampan berisi makanan untuk pelanggan.
Mereka baru menyadari keberadaan Pak Herman setelah beberapa langkah keluar. Seketika mereka terhenti, wajah mereka memucat. Pak Herman yang melihat mereka langsung mengangkat alis. "Denny? Siska?" Mereka menunduk dalam, merasa malu. Tidak seperti dulu saat mereka bisa berjalan dengan bangga dan percaya diri. Kini mereka hanyalah karyawan biasa di restoran yang dimiliki oleh orang yang dulu mereka hina. Santi, yang melihat ekspresi mereka, akhirnya berbicara. "Pak, Denny dan Siska sekarang bekerja di sini. Mereka sudah belajar banyak dari kesalahan mereka." Pak Herman menatap mereka dengan penuh arti. "Aku harap itu benar. Hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Tapi hanya orang yang mau belajar yang akan benar-benar berubah." Denny dan Siska mengangguk pelan. "Kami sudah belajar, Pak," ujar Denny. "Kami dulu terlalu sombong dan meremehkan orang lain. Sekarang kami sadar bahwa kesuksesan itu harus diraih dengan kerja keras, bukan dengan menjatuhkan orang lain." Pak Herman tersenyum puas. Ia kemudian beralih ke Santi dan berkata, "Aku bangga padamu, Santi. Bukan hanya karena kamu sukses, tapi juga karena kamu cukup besar hati untuk memberi mereka kesempatan." Santi hanya tersenyum. "Saya hanya ingin mereka merasakan sendiri bahwa kerja keras dan ketulusan lebih berharga daripada kesombongan." Hari itu, Pak Herman menghabiskan waktu di restoran, berbincang dengan Santi dan mengenang masa lalu. Sebelum pergi, ia menepuk pundak Santi dan berkata, "Teruslah maju, Santi. Jangan pernah biarkan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan." Santi mengangguk, merasa semakin yakin bahwa perjalanan hidupnya kini sudah berada di jalur yang benar. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada orang-orang yang dulu meremehkannya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Denny dan Siska semakin giat bekerja di restoran Santi. Meskipun awalnya mereka sering merasa malu karena status mereka yang berubah drastis, mereka mulai menerima kenyataan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan mereka. Mereka tak lagi mencari alasan atau merasa gengsi. Setiap hari, Denny yang dulu selalu tampil necis dan hidup enak, kini harus mencuci piring, membersihkan meja, dan sesekali membantu di dapur. Tangannya yang dulu halus kini penuh bekas luka akibat terkena air panas dan benda tajam. Siska pun merasakan hal yang sama. Dulu ia terbiasa hidup dengan memamerkan barang-barang mewah di media sosial. Tetapi kini ia harus menghadapi pelanggan yang rewel dan bekerja hingga larut malam. Namun, perlahan-lahan mereka mulai merasa nyaman dengan pekerjaan mereka. Mereka belajar banyak hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka belajar arti kerja keras, arti menghargai setiap rupiah yang mereka hasilkan, dan yang terpenting, mereka belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu malam setelah restoran tutup, Denny duduk di sudut dapur sambil menghela napas panjang. Siska datang menghampirinya dan duduk di sebelahnya. "Denny, kamu pernah ngerasa kalau hidup kita dulu itu kosong?" tanya Siska pelan. Denny menoleh padanya dengan alis berkerut. "Maksudmu?" "Dulu kita selalu mengejar gengsi, selalu ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Tapi setelah semua ini terjadi, aku sadar kalau kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita cuma hidup dari penampilan luar tanpa pernah benar-benar berjuang untuk sesuatu." Denny terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Aku juga berpikir begitu. Aku dulu ngerasa kalau aku lebih hebat dari Santi, dari orang-orang lain. Tapi sekarang aku sadar kalau aku salah besar. Santi jauh lebih kuat dari kita. Dia nggak cuma sukses, tapi juga nggak pernah menyimpan dendam, bahkan sama kita yang dulu jahat sama dia." Siska menghela napas. "Aku ingin berubah, Den. Aku nggak mau balik ke hidup yang dulu. Aku ingin jadi orang yang lebih baik." Denny tersenyum kecil. "Aku juga. Dan aku bersyukur Santi masih mau kasih kita kesempatan." Sementara itu, di tempat lain, Tania masih larut dalam kesombongannya.
Tidak seperti Denny dan Siska yang berani merendahkan hati mereka untuk berubah, Tania tetap mempertahankan gengsinya. Ia masih membenci Santi, masih merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk sukses. Namun, hidup seakan tidak berpihak padanya. Setelah kasus fitnah yang ia lakukan terhadap Santi terungkap, karirnya hancur. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan teman-temannya, bahkan keluarganya pun mulai menjauh karena malu dengan perbuatannya. Pada awalnya, Tania masih berusaha menjaga penampilannya di media sosial, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, lama-kelamaan, ia tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Hutang menumpuk, tabungannya habis, dan tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Suatu hari, ia datang ke restoran Santi. Bukan untuk meminta pekerjaan seperti Denny dan Siska, tetapi untuk menumpahkan amarahnya. Ia masuk dengan langkah cepat dan menghampiri meja Santi yang sedang berbincang dengan beberapa pegawainya. "Santi," serunya dengan suara penuh emosi. Semua orang terdiam dan menoleh ke arahnya. Santi tetap tenang, menatap Tania dengan tatapan datar. "Apa yang kamu mau, Tania?" tanyanya dengan nada dingin. Tania mengepalkan tangannya. "Kamu pasti puas sekarang, kan? Kamu berhasil menghancurkan aku. Kamu ambil semuanya dariku." Santi mengangkat alis. "Aku nggak pernah mengambil apapun darimu, Tania. Kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu dengan kesombonganmu." Tania terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menggeleng keras. "Tidak, kamu yang merebut semuanya. Harusnya aku yang sukses, bukan kamu." Santi menghela napas panjang. "Tania, aku nggak pernah berniat menjatuhkanmu. Aku hanya berusaha membangun hidupku sendiri. Kesuksesanku nggak ada hubungannya dengan kegagalanmu. Jika kamu ingin hidupmu membaik, berhentilah menyalahkan orang lain dan mulai bertanggung jawab atas dirimu sendiri." Tania menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Namun, alih-alih menerima kenyataan, ia malah berbalik pergi dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan tatapan kasihan dari semua orang yang ada di sana. Santi menghela napas lagi. Ia tahu, tidak semua orang bisa berubah. Ada yang memilih untuk belajar dan memperbaiki diri, seperti Denny dan Siska. Tapi ada juga yang tetap terjebak dalam egonya sendiri, seperti Tania. Namun, satu hal yang pasti, hidup terus berjalan. Dan Santi telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar gadis yang dulu diremehkan. Ia adalah seseorang yang kuat, seseorang yang berhasil meraih impiannya dengan kerja keras dan ketulusan. Dan kini, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Hari demi hari berlalu, restoran Santi semakin berkembang pesat. Namanya semakin dikenal, tidak hanya di kota itu, tetapi juga di luar daerah. Banyak media yang mulai meliput kisah suksesnya, dari seorang gadis yang dulu diremehkan, hingga kini menjadi pemilik restoran bintang 5 yang prestisius. Denny dan Siska tetap bekerja di restoran, kini dengan semangat yang berbeda. Mereka tak lagi merasa malu, justru bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan Santi. Mereka sudah benar-benar berubah, bahkan Santi mempercayakan posisi yang lebih tinggi kepada mereka. Suatu malam, setelah restoran tutup, Denny dan Siska menghampiri Santi di kantornya. "Santi, kami ingin mengucapkan terima kasih," ucap Siska dengan tulus. Santi menatap mereka dengan bingung. "Terima kasih? Untuk apa?" Denny tersenyum. "Untuk kesempatan kedua yang kamu berikan. Kalau bukan karena kamu, kami mungkin masih terjebak dalam kesombongan dan gengsi yang gak berguna." Santi tersenyum lembut. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Kalian yang memilih untuk menerima kesempatan itu dan memperbaiki diri." Siska mengangguk. "Kami benar-benar bersyukur, San. Dulu kami salah menilaimu. Kami pikir kesuksesan hanya untuk orang-orang yang lahir dengan keberuntungan.
Tapi sekarang kami tahu bahwa kesuksesan itu tentang kerja keras dan ketulusan." Santi hanya tersenyum. Ia tahu, mereka benar-benar telah belajar sesuatu yang berharga. Sementara itu, di tempat lain, Tania semakin terpuruk. Kehidupannya semakin berantakan, tetapi ia tetap menolak untuk mengakui kesalahannya. Rasa benci dan iri hatinya masih terus membelenggu dirinya sendiri. Ia mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat, tetapi reputasinya yang buruk membuat banyak orang enggan menerimanya. Suatu hari, ia melewati restoran Santi. Dari balik jendela kaca, ia melihat bagaimana restoran itu semakin sukses, bagaimana Denny dan Siska kini bekerja dengan penuh semangat, dan bagaimana Santi tetap rendah hati meskipun telah mencapai impiannya. Matanya berkaca-kaca. Ada rasa sesak di dadanya, tetapi ia masih terlalu gengsi untuk mengakui semuanya. Dengan langkah gontai, ia pergi menjauh, menghilang dalam kegelapan malam, sementara Santi dan semua orang yang dulu ia remehkan telah melangkah jauh meninggalkannya. Di restoran, Santi menatap keluar jendela, seakan merasakan sesuatu. Ia menghela napas pelan. Hidup ini seperti roda. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi setiap putarannya. Ia tersenyum, menatap restoran yang telah ia bangun dengan kerja kerasnya. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi dendam. Yang ada hanya rasa syukur dan keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Santi menutup restoran dengan hati yang damai. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah lagi diremehkan. Dan kini, ia telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar gadis miskin yang dulu mereka hina. Ia adalah seorang pemenang. Tahun-tahun berlalu, dan restoran Santi semakin berkembang pesat. Kini, ia memiliki beberapa cabang di berbagai kota besar. Bisnisnya tak hanya sebatas restoran bintang 5, tetapi juga berkembang ke catering eksklusif dan produk makanan premium yang laris di pasaran. Namanya semakin dikenal sebagai pengusaha sukses yang menginspirasi banyak orang. Denny dan Siska, yang dulu hanya karyawan biasa, kini telah menjadi manajer di restoran cabang utama. Mereka bekerja dengan dedikasi tinggi, membuktikan bahwa mereka benar-benar telah berubah. Santi mempercayai mereka, dan mereka membalas kepercayaan itu dengan kerja keras. Mereka bukan hanya karyawan, tetapi juga teman baik yang selalu mendukung perjalanan Santi. Suatu hari, Santi diundang ke sebuah acara penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ia menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di bidang restoran dan perhotelan. Saat berdiri di atas panggung, ia teringat masa-masa kelamnya dulu, masa ketika ia dihina, diremehkan, bahkan difitnah oleh orang-orang yang dulu menganggapnya rendah. Namun, ia tidak lagi merasa sakit hati. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan lebih berharga dari segalanya. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Tania semakin terpuruk. Ia masih diliputi rasa iri dan kebencian yang membuat hidupnya penuh dengan kemarahan dan penyesalan. Ia tidak pernah benar-benar berusaha untuk bangkit, karena terlalu sibuk menyalahkan orang lain atas kemalangannya sendiri. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa dukungan dari siapapun, ia hidup dalam kesulitan. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tetapi selalu dipecat karena sikapnya yang arogan dan enggan berubah. Orang-orang yang dulu mengaguminya telah pergi, meninggalkannya sendirian dengan hidup yang berantakan. Suatu hari, dalam keadaan putus asa, ia melewati salah satu cabang restoran milik Santi. Dari jendela kaca, ia melihat Santi yang sedang menyambut tamu dengan senyum ramah, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya. Hatinya terasa semakin hancur. Ia ingin masuk dan meminta bantuan, tetapi gengsinya masih terlalu besar. Dengan langkah berat, ia berbalik pergi, berjalan menuju kehidupan yang semakin tak menentu. Di dalam restoran,
Santi merasa ada seseorang yang mengamatinya dari luar, tetapi saat ia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Ia hanya tersenyum kecil. Beberapa orang memilih untuk belajar dan bangkit, sementara yang lain tetap terjebak dalam masa lalu mereka sendiri. Santi tidak lagi peduli dengan orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Kini, ia adalah seorang wanita sukses yang mandiri, penuh percaya diri, dan tak lagi memikirkan hinaan di masa lalu. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah membalas dendam, tetapi membuktikan bahwa ia mampu menjadi lebih baik dari apa yang orang lain pikirkan. Dan dengan senyum penuh kemenangan, Santi melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakangnya, menuju masa depan yang lebih cerah. Hidup ini penuh dengan lika-liku. Kadang kita diremehkan, dijatuhkan, bahkan dihina oleh orang-orang yang menganggap kita tidak akan pernah berhasil. Tapi ingatlah, kesuksesan bukan ditentukan oleh omongan orang lain, melainkan oleh usaha dan keteguhan hati kita sendiri. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan bekerja keras. Mereka yang merendahkanmu hari ini, mungkin suatu saat akan menyaksikan keberhasilanmu dengan rasa penyesalan. Tapi ingat, sukses bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa kamu mampu melampaui semua rintangan. Dan yang terpenting, jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Sebaliknya, jadilah orang yang tetap rendah hati, mau belajar, dan menghargai setiap proses dalam hidup. Sebab, pada akhirnya, kebaikan dan ketulusanlah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang tengah berjuang untuk meraih impian. Jangan menyerah, karena setiap usaha pasti akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Salam hangat dan sukses selalu untuk kalian semua.